Jawa Bravo. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik. Melalui hari ini. Sesuatu. 212. Sean yang menakutkan. Cynthia mengenakan setelan jas berwarna hitam dan terlihat sangat berwibawa. Cynthia dengan tenang menjawab. Sebenarnya, kami Best Express tidak hanya mengundang gadis-gadis dari Jepang, tetapi juga gadis-gadis dari Rusia dan Ukraina. Saat ini kami telah merekrut 1,000 wanita kulit putih yang belum menikah yang ada di sana. Mereka sedang menjalankan pelatihan dan akan segera dipekerjakan. Wartawan itu terkejut. Benarkah? Lalu, di kota mana Anda akan menempatkan ribuan orang berkulit putih ini? Apakah juga akan ditempatkan di Banten? Sejauh yang saya tahu, warga-warga kota lain juga sangat mendesak Best Express untuk mempekerjakan mereka di cabang-cabang di kota lain. Cynthia menjawab sambil tersenyum. Kami akan melakukan pemungutan suara secara online untuk melihat kota mana yang memiliki suara tertinggi. Atau, menurut tingkat okupansi Best Express di kota tersebut. Kota mana yang paling banyak menggunakan kami? Kota itulah yang akan lebih kami prioritaskan. Wartawan bertanya, mengapa Anda ingin mengundang gadis-gadis dari luar negeri? Bukankah akan menghabiskan biaya besar? Jika hanya ingin mempekerjakan kurir wanita, apakah wanita-wanita di negara kita tidak memenuhi syarat? Cynthia menjawab lagi. Kami juga sudah mengundang wanita dalam negeri untuk bergabung menjadi kurir perusahaan kami. Tetapi kebanyakan dari mereka enggan melakukan pekerjaan semacam ini. Wartawan kembali bertanya. Akhir-akhir ini harga saham Best Express terus meningkat. Ada yang mengatakan bahwa Best Express ingin menjadi pemimpin industri pengiriman kilat. Apa itu benar? Cynthia tersenyum dan mengiyakan. Benar. Pada hari yang sama, Best Express meluncurkan pemungutan suara di Instagram. Kota mana yang akan dituju oleh ribuan kurir cantik berambut pirang dari Ukraina ini? Para warganet di berbagai kota menggila untuk menggalang suara bagi kota mereka masing-masing. Setelah para pria memberikan suaranya, mereka segera menyuruh teman-teman di grup WhatsApp mereka untuk ikut memilih. Dalam sehari, hampir semua orang di kota-kota besar mengetahui mengenai pemungutan suara online ini. Best Express bahkan tidak mengeluarkan biaya untuk iklan sepeser pun. Selanjutnya, Best Express merilis keputusan bahwa kota mana yang memiliki tingkat penggunaan jasa pengiriman Best Express yang paling tinggi akan diprioritaskan kota. Begitu berita dikeluarkan, para pria bahkan semakin menggila. Mereka memberitahu sebanyak mungkin orang-orang di sekitar mereka untuk berhenti menggunakan jasa pengiriman lain dan hanya menggunakan Best Express saja. Terlebih lagi, ketika mereka bertemu secepat kilat ekspres atau kurir lain, mereka akan menghancurkannya. Bahkan, ada slogan-slogan yang diposting di mana-mana. Bertuliskan, boikot secepat kilat ekspres, rangkul Best Express. Demi gadis berkaki lencir dari Ukraina. Slogan-slogan ini dipasang di kendaraan umum dan pusat perbelanjaan. Semua orang bekerja keras untuk pangsa pasar Best Express. Suasana sedang panik di kantor Presiden Direktur Secepat Kilat Ekspres di Banten. Wakil Presiden Direktur Secepat Kilat Ekspres masuk ke kantor Presdir dan berkata, Presdir Yuangga, terjadi sesuatu lagi. Gudang Secepat Kilat Ekspres kita di Jakarta terbakar habis dan banyak kurir mengundurkan diri untuk pindah ke Best Express. Wajah Yuangga terlihat penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak menyangka semuanya akan berkembang sampai menjadi seperti ini. Wakil Presiden Direktur melanjutkan. Dalam seminggu terakhir, pangsa pasar perusahaan kita di lebih dari 100 kota di seluruh negeri turun tajam dan kita kalah dari Best Express di lebih dari 100 kota. Terutama kota-kota besar. Benar-benar kacau.
Karena kota-kota besar mendapatkan berita lebih cepat dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan surat kabar asing, warga kota-kota besar tersebut juga berjuang lebih keras. Yuangga menepuk dahinya. Gawat. Ini gawat. Sekarang bukan hanya pangsa pasar yang dipukul. Bahkan, CNN Indonesia dan banyak media berita resmi melaporkan dan memuji pelayanan Best Express. Inilah yang paling saya khawatirkan. Wakil Presiden Direktur juga merasa sangat aneh. Kenapa pemerintah sangat mendukung mereka? Yuangga berkata, apa kamu tidak menonton berita? KUHP baru yang baru saja disahkan. Harus ada masa 1 bulan mediasi untuk dapat bercerai. Sekarang banyak anak muda yang tidak ingin menikah. Mereka bilang setelah menikah, kehidupan sosial dan kebahagiaan mereka sangat terdampak. Lalu, banyak berita yang menyebutkan bahwa kurir wanita berkewarganegaraan asing Best Express menikah dengan laki-laki Indonesia. Hal ini sangat membantu laki-laki di Indonesia untuk menyelesaikan masalah pernikahan mereka. Si Presdir Aili itu masih muda, tetapi tidak disangka situasinya akan menjadi sebesar ini. Saya baru tahu alasan dirinya mengambil langkah seperti ini. Wakil Presiden Direktur menghela napas dalam-dalam, lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuangga menjawab, mereka bisa mengundang wanita lajang berkewarganegaraan asing untuk bekerja di Indonesia. Bukankah secepat kilat ekspres juga bisa melakukannya? Sebarkan beritanya dan sekarang juga pergi untuk memburu orang-orang dari seluruh dunia. Kita harus menemukan wanita cantik berkewarganegaraan asing yang bersedia menikah dengan pria Indonesia. Lebih banyak dari Best Express. Beberapa hari kemudian di kota Surabaya, Julius sedang duduk di kantor dan melihat-lihat berita melalui Mac Pro miliknya. Julius melihat bahwa secepat kilat ekspres juga mengumumkan bahwa mereka sudah merekrut sekelompok kurir wanita dari luar negeri. Tidak hanya secepat kilat ekspres, perusahaan kurir lain juga telah mengeluarkan berita satu demi satu bahwa mereka juga memiliki gadis kurir berkewarganegaraan asing. Julius menghela napas dalam-dalam. Semua ini adalah mahakarya Sean. 2 bulan lalu, Sean berkata pada Julius di kapal pesiar mewah Bill Gates bahwa dia ingin menyelesaikan masalah kesulitan menikah pria-pria di Indonesia. Dia ingin mengubah nasib wanita-wanita sombong di Indonesia. Hari ini, Sean benar-benar melakukannya. Wanita lajang dari negara asing yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke Indonesia dengan berbagai cara. Bahkan, banyak dari mereka menikah dengan laki-laki Indonesia yang biasa-biasa saja. Pria yang menakutkan. Julius sudah tahu Aili yang merupakan Presiden Direktur Best Express saat ini berasal dari keluarga Yuwono. Selama ini, Julius meminta teman-temannya untuk menyelidiki situasi keluarga Sean di Inggris. Sayangnya, keluarga ini terlalu misterius sehingga sejauh ini belum ada informasi spesifik yang diperolehnya. Misalnya, berapa umur si Aili Yuwono ini? Apakah dia lahir dari ibu yang sama dengan Sean? Apa latar belakang keluarganya? Julius segera mengambil ponselnya dan menelepon Yuangga. Kak Yuangga, aku sudah membaca berita bahwa kakak juga ikut merekrut 1.000 wanita lajang dari negara asing. Kak, semua ini adalah jebakan seseorang. Orang ini memancing agar perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Jika kakak juga melakukannya, sama saja kakak membantunya, kata Julius dengan menggebu-gebu. Tujuan utama Sean adalah mendapatkan wanita dari negara asing sebanyak mungkin untuk datang ke Indonesia. Jika hanya dia sendiri yang melakukannya, itu akan menghabiskan terlalu banyak uang. Dengan bantuan secepat kilat ekspres dan perusahaan lain, ini akan menghemat banyak tenaga. Perangkap siapa maksudmu? Tanya Yuangga. Julius menjawab, pacar Cynthia, Sean Yuwono yang berasal dari keluarga Yuwono. Presdir Best Express, Aili, juga anggota keluarga Yuwono. Aku menebak bahwa Sean adalah dalang dari semua yang dilakukan oleh Best Express.
Yuangga menghela napas dan berkata, "Saudaraku, entah itu jebakan atau bukan. Sekarang secepat kilat ekspres kami harus mengikutinya." Apa kamu tahu berapa harga saham secepat kilat ekspres yang anjlok bulan ini? Masih ada yang harus kulakukan. Lain kali kita bicara lagi. Setelah Yuangga menutup telepon, Julius menjadi linglung selama beberapa detik. Si Sean ini benar-benar tidak terduga. Sebaiknya aku tidak memprovokasi dia. Cynthia, sepertinya aku hanya bisa menyerah. Julius adalah pengusaha yang bijaksana. Tidak mudah baginya untuk beralih dari menantu parasit hingga menjadi seorang triliuner seperti hari ini. Sebelum berhasil mengetahui latar belakang Sean, Julius tidak akan pernah berani memprovokasi pria muda itu begitu saja dan merebut wanitanya. Julius pun hanya bisa melepaskan Cynthia dengan penuh penyesalan. Pada saat ini, ponsel di tangan Julius berdering. Denny, temannya yang berada jauh di Inggris, menelepon. Julius segera menjawab teleponnya. Terdengar suara di telepon yang berkata, "Kak Julius, aku sudah menemukan siapa ayah Sean." Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.